Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Akulaku. Dimana di aplikasi Akulaku ini sudah tidak dibayar sekitar kurang lebih hampir 1 tahun teman-teman gak dibayar. Nah, untuk posisi aplikasi ini sendiri nanti saya akan jelaskan dan resikonya seperti apa, karena ini sudah hampir 1 tahun gak dibayar. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Akulaku, yang pengen penasaran tentang resikonya seperti apa, kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Akulaku. Nah, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Dan seperti biasa, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman atau mengajak teman-teman untuk tidak bayar di pinjol, enggak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman. Ya, seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi Akulaku? Nah, ini berbagi sesuai pengalaman pribadi dan pengalaman dari teman-teman subscriber. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, ini aplikasi Akulaku sudah saya buka ya untuk aplikasinya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini aplikasi Akulaku. Oke, nah buat teman-teman yang masih belum tahu aplikasi Akulaku apakah legal, apakah ilegal? Jawabannya, aplikasi Akulaku ini legal teman-teman. Jadi bukan aplikasi ilegal, tapi legal ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan ya. Tagihan saya Rp 3.495.000 sekian-sekian. Teman-teman perhatikan ya. 3.495.000 sekian-sekian, terlambat 348 hari. Artinya ini sudah lewat sekitar 11 bulan gak dibayar ya. Kalau kita hitung 348 hari itu hampir 1 tahun teman-teman gak dibayar. Total keseluruhan itu 3.495.000 itu sudah plus bunga atau denda. Oke, kita coba cek di sini. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada tagihan pay letter sama pinjaman. Jadi untuk di pay letter itu 475.000, jatuh tempo tanggal 25 November 2023. Nah, untuk pinjaman 3 juta ya di bawah ya. Untuk tagihan di pinjaman itu 3.020.000, jatuh tempo tanggal 29 November 2023. Jadi total keseluruhan itu 3 juta berapa tadi? 3.495.000 sekian-sekian. Keterlambatan sudah 11 bulan. Oke, untuk resiko telat bayar di aplikasi Akulaku ya, sebenarnya sama teman-teman ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Misalkan teman-teman telat bayar, itu sudah pasti ya ditagih melalui telepon atau WA, ya SMS, email kayak gitu. Itu sebenarnya sudah biasa teman-teman. Jadi sudah biasa lumrah sama dengan pinjol-pinjol lain. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat 2 hari atau 3 hari bahkan 1 minggu ke atas itu beda-beda memang. Ya beda-beda artinya itu ada semacam teror ya. Terornya ya namanya teror ya banyak macamnya. Karena teror itu kalau teman-teman telat bayar, sepengalaman saya dari teman-teman subscriber itu banyak yang diteror, mau disebar data, mau disalahgunakan, bahkan mau disebar ke sosial media data-data kayak gitu kan. Itu hanya cara-cara penagihan dari pihak penagih saja teman-teman. Sebenarnya itu nggak bakalan terjadi ada yang namanya sebar data. Cuman kalau teman-teman subscriber kan banyak ya yang telat bayar itu kebanyakan diteror memang gitu loh. Terornya mau disebar data, ya data mau disalahgunakan, kontak-kontak yang ada di HP Anda mau dihubungi kayak gitu. Itu sebenarnya nakut-nakuti teman-teman. Nakut-nakuti atau gertak kalian agar kalian ya bayar seperti itu. Apakah benar nggak data kita disebar?
Sebenarnya nggak sampai sih teman-teman, karena sebanyak subscriber saya itu banyak yang sharing ke saya kan. Bang, gimana bang, saya telat bayar di WA, di gini gitu. Sebenarnya nggak ada yang laporan bang saya disebar data. Ya, untuk tahun 2024 nggak ada, tapi waktu tahun 2022 itu ya sebagian subscriber ada yang disebar data. Tapi sebar datanya itu tidak ke seluruh kontak atau ke sosial media, nggak, cuman 2 orang atau 3 orang kayak gitu aja sih. Itu pun dihubungi gitu loh, bukan disebarin data, enggak. Cuman kalau teman-teman telat bayar biasanya memang ada sih teror. Kalau anda nggak bayar hari ini, terpaksa data anda kami sebarkan kayak gitu. Itu nggak usah takut teman-teman, nggak usah panik, itu nggak bakalan terjadi disebar data ya. Dihubungi di luar Kondar enggak sih. Kalaupun ada ya mungkin 2 orang atau 3 orang seperti itu ya. Tapi kalau Kondar, kalau kalian telat bayar itu dipastikan dihubungi kalau kontak darurat. Jadi kontak darurat itu pasti dihubungi kalau teman-teman nggak bayar. Intinya seperti itu ya. Nah ini sejauh pengalaman saya ini sampai sekarang nggak ada sih. Dihubungi di luar Kondar nggak ada. Cuman Kondar pasti dihubungi di WA. Ya jadi kalau teman-teman telat bayar itu biasanya memang 1 bulan 2 bulan itu di WA, di telepon kayak gitu. Bahkan ini sudah 11 bulan masih ada WA yang nagih, tapi jarang sih 1 bulan bisa 2 kali kayak gitu. Itu pun nagihnya disuruh bayar pokoknya aja, untuk bunganya dipotong 100% seperti itu dari pihak Akulaku. Ya. Itu ada, tapi 1 bulan 2 kali, cuma 3 kali WA-nya seperti itu. Nah kemudian untuk DC lapangan ini sudah 11 bulan, apakah ada yang datang bang? Kalau aplikasi Akulaku memang sebenarnya ada DC lapangannya sih. Tapi banyak subscriber saya dan bahkan aplikasi ini nggak dibayar sampai sekarang nggak ada yang datang kok. Ya nggak ada yang datang. Jadi buat teman-teman misalkan kalian telat bayar, nggak usah memikirkan DC lah takut datang. Ya. Karena biasanya orang yang takutan, yang apa ya, ketakutan banget kayak gitu biasanya memang didatangi sih. Kalau saya memang nggak pernah takut sih. Didatangi nggak didatangi ya silahkan gitu aja. Memang kita punya tagihan kan. Tapi nyatanya sampai sekarang ini nggak ada yang datang kok. Padahal Akulaku memang ada di lapangannya. Jadi intinya telat bayar, gagal bayar di Akulaku itu tidak harus didatangi DC, datang ke rumah enggak. Cuman teman-teman ketakutan karena di WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu kan yang kalian takutkan. Itu hanya nakut-nakuti gertak kalian. Sebenarnya aman sih. Cuman sebagian dari subscriber ada juga yang didatangi. Ya, tapi kebanyakan nggak didatangi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut lah ya. Dan untuk aplikasi ini teman-teman, ini daerah Jawa sampai sekarang aman. Ya, meskipun daerah Jabodetabek itu banyak subscriber saya yang gagal bayar, itu banyak yang gak didatangi. Jadi intinya kayak apa ya, kayak nasib lah ya kalau didatangi. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi intinya kalau didatangi DC itu teman-teman, kalau teman-teman dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau datang, misalkan kalian dapat WA kayak gitu, itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan datang. Sebenarnya DC Akulaku kalau mau datang itu senyap, diem, nggak kasih informasi yang ya saat ini yang teman-teman rasakan. Hari ini DC mau datang ke tempat kerja, ke rumah melalui RT RW, itu nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi. Itu gertak kalian ya. Nah, jadi kalau DC lapangan mau datang ke rumah itu diem, ya nggak kasih informasi apa-apa. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan bisa kalian komen aja di kolom komentar, nanti pasti saya balas ya, atau saya jawab. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari channel saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.